Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuralipa NIM 1802405079. Jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Politik menurut Aristoteles adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Sedangkan hukum agraria menurut Prof. Boydi Harsono adalah keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengetahui bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nomor 2. Jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat, sedangkan hukum agraria barat adalah keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya yang bersumber pada pergaulistik war bersifat Einstein yang memberikan pengaturan bagi bagian kecil tanah tetapi bernilai tinggi. Nomor 3. Ada 4 ciri pokok agraria pada masa kolonial. 1. Prinsip dominasi berwujud dalam terhadap golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. 2. Eksploitasi kekayaan tanah jajah untuk kepentingan negara penjajah. 3. Diskriminasi dampak pada penjajah menganggap lebih superior dibanding dengan penduduk pribumi. Nomor 4. Dan masyarakat jajahan terhadap penjajah. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 4 hak atas tanah. 1. Hak eigentum adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Kedua, hak erpak adalah hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Ketiga, hak opstal adalah hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Keempat, hak gebruk adalah hak pakai atas sebidang tanah pekarangan yang kepada pemakaiannya hanya boleh mengambil hasil-hasilnya sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri, sebanyak yang diperlukan untuk sendiri dan seisi rumahnya. Nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. 1. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 2. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. 3. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Keempat, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain, namun hak tersebut muncul karena bukan perjanjian sewa atau perjanjian pengolahan tanah baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kelima, hak sewa adalah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik sejumlah uang sebagai sewa. Nomor 6 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah dan kepentingan umum serta berikan contohnya. Jawabannya yaitu pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan penyediaan tanah dengan cara ganti rugi kepada pemilik tanah sebelumnya. Kepentingan umum adalah usaha untuk menyebutkan kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama.
Contohnya yaitu objek dari kepentingan umum adalah jalan tol, jalan umum, dan seluruh irigasi. Nomor 7 yaitu konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Penyebab terjadinya konflik agraria yaitu konflik agraria timbul sebagai akibat adanya ketidakserasian atau kesenjangan terhadap sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam. Sedangkan salah satu contoh konflik agraria yaitu kasus sengketa tanah. Menghadapi hal tersebut, Anda sebaiknya tidak sembarangan memberikan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain. Orang lain pun juga ketika ingin melakukan jual beli tanah agar menggunakan notaris atau PPAT yang benar. Hal ini mencegah pemalsuan sertifikat dan mencegah tidak terperangkap dalam mafia tanah. Nomor 8 yaitu jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertanahan dengan kesejahteraan petani. Jawabannya yaitu keterkaitannya di mana reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil atau restrukturisasi dalam hal pemilik tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih.